Uh, Oke, udah jam 4 teman-teman. Wih, baru 4, baru 2 orang. Oke, aku sambil yang aku panggil yang lain dulu teman-teman ya. Ups, ngajarku mana ya? Kita tunggu 5 menit teman-teman ya sambil nunggu yang lain. Nanti kalau yang lain nggak ada, baru aku mulai aja langsung. Ajar. Nah, oke. Enak, nggak ada. Elena nggak ada. Hisham Amruk. Osh, Anthony. 696. Terus apa? 7177. Terus Aslim Rio. 1333. Oh, ini ada Anthony. Oke. Anthony. Halo, Oke. Oke. Kita tunggu 5 menit ya. Siapa tadi? tunggu 5 menit. Oh, Halo, halo. halo ya. Oh iya ya, tunggu 5 menit ya. Oh, kita mulai 4 lebih 5 sambil nunggu yang lain. Oh iya ya, Ini oke. Aslim Rio ya? Iya Rio Rio, yang Oke, pindah, oke. Oke, yang pindah, siap. baru pindah. Ini kita di lesson yang mana sekarang? Lesson berapa tadi ya? Data. Pewarisan. Hari ini pewarisan. Di modul mana itu? 52. Modul 52. Modul 52. Data. Yang lesson 5, terus yang kedua. Udah aku buka kayaknya. Oke ya. Oke, teman-teman udah 5 menit. Ini yang Eh, 1, 2, 3, 4. saya Oke, belum. Ini modul 3, kita 4. bilang modul berapa ya? Bentar, bentar. Aku setting dulu ya, aku setting dulu. Bentar.
Kan ada modul satu data tipe, terus modul 2 algoritma. Nah, oke, nih, bentar, bentar. Ah, oke. Nanti kan berarti masuk yang ini. Eh, Hmm, nih nomor 5, ya kan? ya, udah. Hmm. Nah, dan mau kemana sih? Oh, Ini yang nomor 3. Di mana sih? Nomor 2. Nanti ya. Aku oh ya, jelasin oke, dulu. oke. Oke, slideshow aku. Oke. Oke, teman-teman. Hari ini, oke, kita masuk ke modul 5, pelajaran 2, ya. Programming berorientasi objek, OOP, sama kayak kemarin, minggu sebelumnya, ya kan? Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang inheritance, ya. Konstruktor juga. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya sifat pewarisan. Ya, aku next dulu. Nah, nanti tasnya juga sama. Sama kayak kemarin lah. Topiknya kesatria sama naga. Ini chat siapa ya? Bentar, aku cek di chat. Oh, Isan. Oke. Jadi, aku lanjut lagi. Apa yang kita lakukan di pelajaran terakhir? Kali terakhir kita memulai program Quest Text Connect and Dragon, ya, dengan menggunakan OOP, pemrograman orientasi objek, Object Oriented Programming. Nah, oke. Nah, kita bikin objek, ya kan? Eh, bikin kelas lah, bikin kelas. Nah, bikin kelas hero. Di dalamnya nanti ada beberapa objek. Nah, ini ada objek knight, objek rascal, sama objek dragon. Ya, ya. Aku next lagi. Nah, nanti masing-masing objek nih dia punya properti sama punya metode, ya kan? Ada kesetannya berapa, kekuatan serangnya berapa, armornya juga apa kayak gitu, senjatanya apa. Kemudian nanti juga dia masing-masing ini objek dia punya apa? Metode, ya. Punya metode serangan. Kalau naik ya. Kalau Rascal dia juga sama sama serangan semua, ya. Jadi kita nanti topiknya tasnya berkaitan sama apa tadi, kesatria sama naga, Knight and Dragon. Nah, nih kelas hero, ya kan. Ini ada beberapa objek Knight, Rascal, sama Dragon. Ini propertinya, kekuatan serangnya armor juga, ini kelincahan, sorry, kelincahan. Ini kekuatan serang sihir juga. Nah, metodenya masing-masing beda, ya. Yang ini metodenya serangan pedang, pakai pedang. Nah, yang Rascal ini dia pakai panah. Oke. Yang Dragon, nah, dia serangnya pakai api. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masing objek punya caranya beda-beda, punya caranya masing-masing. Ini kekuatan, oke. Nah, ini hubungan antar jenis objek dalam kehidupan nyata. Ini aku sangkut pautin sama real life, ya. Dalam kehidupan nyata, kita juga terkadang berbicara tentang objek secara umum dan terkadang lebih spesifik. Nah, ini ada perbandingan komputer sama game. Nah, nah, kita perkecil lagi, lebih spesifik lagi, itu ada komputer yang pakai Linux. Nah, di luar itu juga kan ada komputer yang pakai Windows, misal nih, Windows, ada yang pakai apa, Mac OS. Jadi gambarannya, skupnya itu sama kayak gini. Kalau misalnya komputer, kita ngomongin komputer secara global, itu di dalamnya ada kayak komputer menggunakan Linux, nanti ada sebagian lagi komputer pakai Windows, ada lagi komputer pakai Mac OS, kayak gitu. Sama, kalau aku bahas tentang game, nah, nanti di dalamnya ada yang lebih spesifik lagi, teman-teman. Ada yang namanya game komputer RPG. RPG. LPG. Oke. Ada lagi misal nih game apa ya? Eh, VR atau apa sih namanya? Ya, jadi intinya ini kita bahas masalah game game gelondong kayak gitu loh. Yang apa? Game secara global. Nah, ini kita eh, perinci spesifik spesifik lagi kayak gitu.
Nanti ada game tentang apa kayak gitu. Contohnya seperti itu, hubungan antar jenis objek. Jadi, ya, tadi kalau kita bahas kelas, ya kan, ini kelas secara global. Nah, ini kita lebih spesifik lagi, kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Mana? Nah, ini kelas warisan, pewarisan. Dalam pemrograman, seringkali diperlukan untuk mentransfer dan menambah properti, ya, dari satu kelas di dalam kelas lain. Konsep inilah yang disebut dengan warisan. Maksudnya seperti apa? Misalnya aku ngomongin komputer, ya kan? Komputer dia kan punya karakteristik masing-masing. Misal apa RAM-nya berapa lah kayak gitu. Terus prosesornya apa? Terus apa lagi? Bentar. Aduh, ada yang telepon. Oke, aku balik lagi. Kalau kita ngomongin komputer secara global, itu kan ada karakteristiknya, propertinya kayak RAM-nya berapa, prosesornya apa, terus apa lagi? Misal casingnya pakai apa, itu misal. Nah, kalau kita ngomongin spesifik ini, komputer Linux, pasti dia punya ciri tersendiri, teman-teman. Misal apa ya, OS-nya apa, kayak gitu kan. Versi apa, versi berapa, kayak gitulah. Aplikasinya apa-apa aja. Nah, ini ada ciri khusus yang dimiliki oleh Linux ini. Sama, ini game komputer RPG, dia punya ciri-ciri game, ya kan? Dia punya ciri-ciri game, oh gamenya seperti ini, gamenya seperti ini. Nah, tapi dia punya ciri khusus yang dimiliki oleh dia sendiri, teman-teman. Itulah disebut pewarisan. Jadi misal, kita ngomongin manusia, ya kan? Manusia. Ada yang namanya laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini dia sama-sama punya karakteristik manusia, punya tangan, punya kaki, atau apa kayak gitu. Nah, cuma laki-laki sama perempuan ini dia punya ciri khusus masing-masing yang membedakan antara laki-laki sama perempuan kayak gitu. Misal laki-laki bisa ngapain kayak gitu kan, perempuan juga. Jadi ada beberapa karakteristik ciri khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga dengan sebaliknya. Kayak gitu prinsipnya. Tapi tetap tadi laki-laki sama perempuan juga mewarisi yang namanya manusia, kelas manusia. Sama ini juga. Dia mewarisi properti sama metode yang dimiliki oleh komputer. Ini juga. Dia mewarisi apa properti sama metode game. Itu contoh eh, di dalam pemrograman lah. Nah, warisan tidak hanya digunakan saat membuat game, tetapi juga untuk mengembangkan aplikasi dan situs web. Kok kecoret semua sih? Oke. Nah, jadi warisan itu nggak dipakai saat bikin game aja, nah, tapi juga dipakai untuk bikin aplikasi dan web. Kayak gitu. Ya, tujuan pelajaran mempelajari pewarisan. Hari ini kita fokus pelajari pewarisan. Nah, hari ini akan belajar superkelas dan kelas turunan. Lanjut lagi aja. Nah, apa itu kelas? Apa itu instance kelas? Kita udah pelajari sebelumnya. Kelas adalah nah, universal untuk membuat objek. Nah, ini contohnya kelas, ya kan? Ini objek. Jadi kita punya kelas kayak prototipe gitu kan, deskripsi umum tentang objek. Nah, pas kita bikin objeknya, kita udah tahu nih, oh kelas mobil, aku set warnanya kuning, rodanya hitam, terus apa lagi ya. Jadi eh, properti sama metode yang dimiliki objek ini itu mencakup di dalam kelas kayak gitu teman-teman. Jadi ibarat ini kelas kan masih belum ada apa-apanya nih, baru rancangan aja. Nah objek ini dia apa namanya gambaran ini kali ya. Jadi dari mobil ini kita kasih oh properti warnanya kuning, oh eh, properti rodanya warnanya hitam kayak gitu. Jadi ini udah memiliki ciri khusus kalau objek. Ya lanjut lagi. Nah lebih kecil lagi instance kelas ya.
instance class. Nah, contoh kelas. Objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram dalam kelas. Oke. Ini kelas, ini instance kelas. Jadi kalau kita bikin kelas mobil, nyatanya di sini instance kelas itu ada macam-macam mobil, teman-teman. Ada yang kayak mobil jadul kayak gini, ada yang mobil yang kekinian, ada yang modelnya panjang kayak gini. Nah, tapi mereka ini semuanya, lima-limanya ini punya ciri khusus yang dimiliki mobil. Ya, kayak gitu. Ya, aku lanjut lagi. Bagaimana cara bikin instance kelas? Nah, instance sama dengan kelas kasih kurung bulat. Nah, nama kelas dengan tanda kurung adalah perintah yang membuat objek baru dari kelas ini. Hasilnya adalah link yang menuju ke objek disimpan di variabel. Oke, disimpan ke variabel. Aku next dulu. Konstruktor kelas. Nih, konstruktor adalah metode secara otomatis dipanggil saat objek dibuat. Jadi begitu teman-teman bikin objeknya, langsung dibikin eh, metode otomatis. Instance dari kelas. Nah, konstruktor sering mengatur properti dari objek yang sedang dibuat. Nah, contoh nih, instance kelas. Aku bikin yellow car, ya kan? Konstruktornya ini langsung car, kelas. Oke. Bagaimana kita bisa membuat kelas kita sendiri, di mana properti kelas dijelaskan, bagaimana kita bisa menjelaskan metode kelas. Nah, ini bikin kelas. Nah, kita masih flashback yang minggu kemarin ya. Bikin kelas. Kelas adalah perintah, ini harusnya kelas pakai bahasa Inggris. Nah, kelas, perintah untuk bikin kelas. Self itu objek kelas yang saat ini. Self. Myself ya, by yourself kayak gitu. Diri sendiri lah. Nah, ini kelasnya. Kelas. Nah, ini teman-teman silahkan dikasih nama kelas apa. Jangan lupa kurung bulatnya. Oke. Nah, perintah deskripsi kelas dimulai dengan ini. Ini konstruktornya teman-teman ya. Jadi begitu kelas nanti dibuat, langsung deh ini jalan. eh, Propertinya langsung isi aja. Saya properti apa kayak gitu. Ya kan? Datanya ngambil dari sini. Tergantung nanti teman-teman propertinya ada berapa, silakan dimasukin ke ini buat konstruktor. Jadi begitu objek yang dibuat, langsung ada deskripsi eh, ini masing-masing propertinya kayak gitu. Ini konstruktor dengan proses membuat instansi kelas. Oke. Next, ini pin info ya kan. Pin info self ya kan. Informasi tentang objek. Nah, self ya kan. Self-nya berarti objek kelas saat ini. Property. Nah, property berarti manggil dari sini ya. Propertinya apalah kayak gitu. Ya. Metode kelas bisa apapun. Metode Ter- kelas bisa apapun. Gimana, Rio? itu kan kan def init self data. Nah, Mm-mm. itu properti dari self dot property yang di bawahnya init itu dari mana? Maksudnya itu gimana? Oh, ini properti ini. Yang atasnya yang self dot property sama dengan data. Itu properti dari. Propertinya kan berarti kamu bikin sendiri. Jadi misal nih, misal apa ya, mobil J, kelasnya car gitu kan. Nah, ini kan teman-teman waktu bikin objek, misal teman-teman kasih apa? Brio gitu kan. Misal ya Brio gitu. Ini dapatnya dari pas bikin itu ya, pas teman-teman kayak bikin apa, my car gini kan. Sorry. Terus manggil ini objeknya, terus nanti kan dikasih Brio. Ini contoh. Nah, Brio ini kan berarti nanti masuk ke sini. Nah, ini teman-teman kasih aja. Misal nama, ini kan properti kayak variabel gitu kan. Nah, namanya berarti dapat dari sini. Oh, properti itu kayak variable, mirip variable gitu. Betul, properti itu kayak nama. Kalau aku ngomongin metode itu sama kayak function.
Kalau di OOP, kalau di objek kayak gitu. Gimana? Udah ada bayangan? Rio, aman ya? Aku next lagi aja. Aman, aman, aman. Ini di bawah ada apa ya? Nggak kelihatan di aku. Ini kayaknya bikin itu. Ah, ini. Ini kan waktu ini variabelnya. Ya aku nyebutnya variabel aja deh biar gampang. Ini variabelnya. Ini kan tadi kelasnya, ya kan? Ini properti-propertinya. Ya nanti bakal masuk ke konstruktor ini. Kayak gitu. Oke, ini kita udah mulai masuk ke pewarisan. Tadi ya, aku nyebutin ini komputer secara global. Nyatanya itu ada beberapa jenis komputer. Ada yang komputer pakai Linux, ada komputer pakai Mac OS, ada komputer yang pakai Windows, kayak gitu. Nah, masalahnya, ya masalah sih sebenarnya. Jadi intinya gini, komputer Linux ini dia pasti kan punya ciri-ciri komputer nih. Dia punya ciri-ciri ini, ya kan? Cuma komputer Linux ini dia kan pasti punya ciri khusus. Aku bilang ciri khusus. Ciri, kok ciri sih? Ciri khusus, ya kan? Ciri khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh komputer yang lain, misal komputer macOS sama komputer Windows. Sama. Ini kalau aku bikin apa? Punya konsep game secara global. Nah, kalau aku ngomongin spesifik ke game RPG, pasti kan game ini punya ciri khusus. Misal grafiknya harus apalah, apa apa alur gamenya harus gimana lah, yang tidak dimiliki oleh game-game yang lain. Dia punya ciri khusus kayak gitu. Ini konsep pewarisan. Nah, nanti nggak jauh-jauh kita akan bahas kelas sama subkelas. Jadi teman-teman jangan bingung nanti pasti ada apa tingkatan level lah. Ada yang namanya tingkatan. Nah, ini contoh bayangannya lagi. Ya, kelas dan subkelas. Hampir semua kelas adalah kelas dasar untuk beberapa kelas dan kelas turunan dari yang lain. Jadi ada kelas, bisa jadi nanti ada subkelasnya lagi, bisa jadi ada subkelasnya lagi. Nah, jadi kayak beranak-anak kayak gitulah, kayak keluarga ya. Ada apa? Kakek kayak gitu. Nah, ini contoh. Contoh ini kalau kita ngomongin masalah mebel, nah, di dalam mebel ini ada meja. Nah, lebih spesifik lagi kita ngomongin meja tulis. Nah, meja tulis pasti dia punya ciri-cirinya meja, teman-teman, ya enggak? Nah, cuma dia pasti punya ciri khusus yang tidak dimiliki oleh meja yang lain. Misalnya meja apa? Meja meja apa ya? Meja kayu atau apalah. Intinya meja tulis ini dia itu punya karakteristik meja, tapi dia punya ciri khusus yang dimiliki oleh meja tulis kayak gitu. Oke, udah ada bayangan ya. Jadi intinya semakin spesifik teman-teman, itu dia punya ciri khusus, ya. Dia punya ciri khusus yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Nah, contoh, semua meja tulis adalah meja. Nah, jadi ciri-cirinya ini meja tulis pasti dia punya ciri-ciri meja, kayak gitu. Nah, semua meja adalah mebel, kayak gitu. Tapi belum tentu semua mebel itu meja. Sama, belum tentu semuanya meja itu meja tulis. Ada yang meja apa? Meja dapur, meja apa, kayak gitu. Contoh lagi, ini hewan. Kita ngomongin global itu hewan. Ada hewan yang mamalia, ya kan? Lebih mengerucut. Lebih mengerucut lagi kita masuk ke mamalia. Nah, lebih mengerucut lagi kita bahas kucing. Padahal mamalia ada yang lain, misalnya anjing, ya kan? Atau apa, misalnya kuda atau apalah. Nah, kucing pasti dia kan punya ciri khusus yang tidak dimiliki oleh anjing sama kuda. Kuda juga sama. Kuda pasti punya ciri khusus yang tidak dimiliki kucing sama anjing. Misal kayak bulunya, tinggi badannya, kayak gitu. Pasti seperti itu. Nah, makanya semua kucing itu pasti mamalia, ya enggak teman-teman? Semua kucing pasti hewan, tapi belum tentu semua hewan itu kucing. Ada hewan anjing, ada kodok, ada kera, kayak gitu. Jadi apa ini? Yang mewarisi ini sudah pasti punya sifat-sifat hewan. Nah, ini semua kucing adalah mamalia, semua mamalia adalah hewan. Ini namanya konsep pewarisan. Nah, kelas dan subkelas. Oke, lanjut lagi. Nih.
kelas dan subkelas. Nah, kehalang. Ini sangat mudah digunakan dalam praktek. Contoh, saya nyebut hewan sebagai kucing, Anda tidak boleh menentukan bahwa dia dapat bergerak. Nah, padahal kebanyakan hewan aktif bergerak. Kayak gitu. Jadi, nggak boleh menentukan bahwa dia dapat bergerak. Nah, saat Anda menyebut minuman teh, ini contoh teh ya, nggak perlu disebutin bahwa teh itu cair. Udah jelas teh itu cair, teman-teman ya. Dan ini bisa memuaskan dahaga Anda. Itu contoh contoh simpelnya. Oke. Jadi ini aku ingetin lagi warisan. Kelas warisan membantu mentransfer semua keterampilan ya yang sebelumnya ditulis untuk kelas yang lebih umum. Jadi ini eh, kelas umumnya, ini kelas yang lebih spesifik, yang lebih privat ya. Lebih privat dimiliki oleh turunannya, yaitu ya ini kelas turunan. Nah, kalau teman-teman lihat, ini fitur-fitur yang dimiliki oleh A pasti dimiliki oleh kelas turunan. Ditambah nanti ada beberapa ciri khusus milik turunan. Kayak gitu. Kelas B mewarisi properti dan metode kelas A. Jadi, semua yang dimiliki A pasti dimiliki oleh B. Gitu. Ya, aku lanjut lagi. Ini jenis apa ini? Jenis warisan. Turunan diberikan metode baru, tetapi tidak ada properti baru. Ya, apa ini? Turunan diberikan dengan properti baru dan metode baru. Komentar, konsep terbaru tidak dibutuhkan. Ya, aku skip aja deh. Aku skip aja yang ini. Ini membuat kelas turunan. Oke. Cara bikin kelas turunannya gimana, teman-teman? Ini. Tuh seperti biasa aja kelas. Sama kayak bikin kelas biasanya lah. Ini nama kelas turunannya. Nah, di dalam kurung ini, teman-teman tulis nama parents-nya, nama apa atasnya, superkelasnya. Jadi kalau tadi kita bikin kelas B, ini tuh kelas A. Ya, kalau gambar tadi loh ya. Ini, gambar tadi. Nah ini, contoh kayak gini. Misal kita mau bikin kelas turunan, berarti kan ini case-nya kelas B nih. Kelas B, nah, kita masukin di dalam kurung itu nama kelas A. Nah ini, oke. Nah, ini nama metodenya ya kan? Save nilai. Nah ini tindakannya, oke. Berarti sama kayak bikin kelas umumnya lah, cuma bedanya di sini diisin nama parents kelasnya, super kelasnya. Opsi dengan pengenalan apa ini? Opsi dengan pengenalan hanya metode baru. Ketika membuat instansi kelas turunan, konstruktor superkelas akan dipanggil. Nah, jadi konstruktornya ngikutin parents-nya, teman-teman. Yang tadi ini tadi loh, yang sama dengan sama apa? Sama dengan sih. Strip underscore init. Nah, ini kan tadi ada di superkelasnya, ya kan? Jadi teman-teman nggak perlu bikin lagi ini lagi di turunannya. Oke. Nih, kelas turunan berarti kelas B, ya kan? Superkelasnya A. Ini init konstruktor memanggil superkelas untuk mewarisi semua properti metode. Nah, kalau mau memanggil superkelas untuk mewarisi semua properti, ini pakai super. Ya. Super init, nah, nilainya. Oke. Ini metodenya, ya kan? Tindakan dengan objek properti. Itu super init apa? Super kelas kelas parent-nya. Jadi nggak perlu diganti, emang tulisannya super kayak gitu. Oke. Pada nyatanya, ketika membuat instansi dari kelas turunan, konstruktor superkelas dipanggil. Nyatanya ya, berarti emang ini. Itu jadi misalnya def init kan di atasnya dulu def init self bla 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 nilai apa nilai apanya ya? Mm-mm. Ya, Nilai value-nya. dari superkelasnya lah, nilai dari superkelasnya. Mm-mm. Terus kita tulis super, terus nilainya dikasih apa? Nilai ini maksudnya. Nah, nilai atas itu nilai yang init itu apa, nilai yang super apa gitu. Ini sama ya. Ini Sama sama. semua itu nilainya. Mm-mm. Betul. Oke. Nih, membuat kelas turunan sama. Oke.
Untuk membuat kelas turunan, kita harus, ketika membuat kelas turunan, tentukan nama dari superkelas. Nah, tetap ujung-ujungnya kita pakai nama superkelas, karena kan kita mewarisi, ya, mewarisi superkelasnya, ya kan? Ini, kalau mau bikin kelas turunan, pasti kita butuh superkelasnya. Nggak mungkin, misal tadi kalau aku contohin manusia, ya kan? Kucing aja deh, kucing. Kucing aja, biar gampang. Tadi, hewan, kok nggak pusing. Hewan, ada kucing, ya kan? Nggak mungkin mau bikin bikin apa ini namanya turunannya tanpa hewan, jelas nggak bisa. Jadi tetap kita butuh superkelasnya. Nah, ya lanjut lagi, membuat konstruktor. Kita harus bikin konstruktor, mengenalkan properti superkelas dan menamakan yang baru. Nah, ini properti barunya, ini nilainya. Oke. Tambahkan metode yang diperlukan ke kelas turunan. Misal ini metode yang hanya dimiliki turunnya aja, berarti teman-teman masukin di sini. Yang tidak dimiliki super kelas, ya. Ya, lanjut lagi. Nih, nanti tugasnya ini ya. Ada dua ini kelas hero sama warrior. Ini ya, warrior. Nah, masing-masing punya nama, kesehatan sama armor. Oke. Sama-sama punya metode, sama-sama punya metode pencetakan data. Cuma di sini warrior dia lebih spesifik, dia bisa salam sama metode apa ini nggak kelihatan. Nah, metode serangan pedang. Ya. Yang warrior, yang hero enggak. Nah, aku lanjut lagi. Ya. Nih, oke, tugas latihan ada potongan kode dengan kelas hero. Nah, untuk mengimplementasikan kelas warrior sesuai dengan diagram ini. Nah, ini aku punya kelas hero, ya kan? Ini konstruktornya, ya. Tahu konstruktor dari mana? Karena ada init ini, ya. Ada self, name, health, sama armor. Nanti name-nya berarti name dapat ambil dari sini, health-nya dapat dari sini, ya kan? Diisi angka, armor juga diisi string. Nih. Win info, tingkat kesehatan, kelas armor, ya kan? Self health berarti ambil dari nih diri sendirinya, oke? Ini yang kelas warrior hero, ya kan? Berarti ini turunannya teman-teman. Biar dia ini turunannya. Hero ini kelas parent-nya, super kelasnya. Nah, Jeff, hello, self. Salam pejuang. Pejuang datang di atas kuda. Jeff attack, ya kan? Enemy. Oke, lanjut aja deh. Yang penting ini pewarisannya teman-teman udah ada bayangan. Jadi warrior ini dia adalah turunan. Parents-nya, super kelasnya itu adalah yang hero. Oke. Ini ada potongan kode dengan kelas hero. Nih. Nah, ini. Aku bikin naik ya warrior, ya kan? Henry 150. Oke. Naik hero, naik attack. Hero. Berarti nanti akan tampil kayak ini ya. Nah, attack, eh, attack enemy. Masukin nama enemy-nya, nama musuhnya. Nah, lanjut lagi. Ini buat kelas turunan warrior dan dragon dari superclass hero. Nanti kita bikin ini. eh, kita kan punya kelas superclass hero, ya kan? Warrior sama dragonnya nanti jadi subkelasnya, kelas turunan. Nah, dua contoh kelas kesatria sama naga. Nah, print informasi tentang mereka, kesatria dan naga. Terus kita program serangan kesatria pada naga. Lalu bikin serangan kembali. Tugasnya hari ini. Ya. Ini lanjut lagi. Ya. Nanti gamenya kan nggak sekali jalan tuh, pasti dia nanti ngelup, ya kan? Ini nyerang, habis itu nanti apa? Health-nya berkurang, nanti tetap nyerang lagi. Nah, kita pakai konsep perulangan sampai nanti nyawanya habis kayak gitulah. Secara gampangnya seperti itu. Ya. Oke, ini aku lanjut aja.
Semua contoh kode skip aja. Ini jangan dibaca bajingannya ya. Buat beberapa musuh kesatria. Nah, ini nanti kita ngelis ya kan, bikin list buat enemies-nya, buat musuhnya ya kan. Nah, Peter ini apa? Guardian sama Dragon. Masing-masing punya apa? Armor, health dan sebagainya. Serangannya berapa? Ya. Ini cara cara buat menghapus musuh kalau udah itu apa? Udah ini loh. Sebenarnya tidak lagi muncul karena sudah diserang sampai nyawanya habis. Ya. Teman-teman bisa pakai remove ya kan. Enemies remove enemy. Listnya di remove gitu maksudnya ya. Program loop game. Nah, diulang. Nah, oke. Nanti pakai metode ini ya kan. Play through. Ketika play-nya through berarti ini program jalan terus ya kan. Nanti tetap programnya teman-teman masukin di dalam well. Sampai nanti nyawanya habis berarti kondisinya baru teman-teman bisa set ke play sama dengan false. Nah, baru dia nanti keluar dari game dan end kayak gitu kan, game over. Oke. Nah, ini run in ini fungsinya buat apa? Eh, kita nanti punya dua value 0 sama 1 ya, 0 sama 1. Misal nanti kalau 0 berarti yang nyerang musuhnya, kalau 1 yang nyerang kita nyerang musuhnya, kebalikannya. Nah, jadi bukan mentang-mentang kita yang bikin game terus kita yang nyerang mulu, enggak. Jadi kita pakai apa, peruntungan run in. Kalau misalnya 0 nanti yang nyerang malah lawannya, nyawa kita yang berkurang. Kalau yang muncul 1 berarti kita yang nyerang, nyawa lawan yang berkurang. Kayak gitu. Nah, ini pakainya ini run in 0. Nah, objek yang pertama dalam dasar petarung menyerang terlebih dahulu. Berarti kalau ini 1, nah, kita yang nyerang dulu. Oke. Tapi kalau run in-nya keluar 0, berarti musuh yang nyerang dulu. Oke. Lanjut lagi. Nah, apakah Anda siap? Oke. Apa ini? Oh, ini berikutnya, next lesson. Kita pakai clicker. Oke, untuk PPT-nya udah habis, teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti bisa dipraktekin aja. Ya. Aku jelasin dulu secara singkat, supaya teman-teman ada bayangan sedikit. Ya kan? Tenang, nanti teman-teman aku kasih ini. Nah, ini. Dari pertama, konsep pertama, kita punya random tadi. Ya kan? Kita pakai run in. Yang buat definisi 0 sama 1. Kalau 1 kita yang nyerang, kalau 0 berarti lawan yang menyerang. Nah, konsep pewarisan ada di sini, teman-teman. Ini kan aku punya hero nih. Hero ini super kelasnya. Nah, ini ada warrior, ya kan? Di dalamnya ada hero, teman-teman. Aku gedein lah biar kelihatan. Nah, nah, ini adalah kelas turunan, ini kelas induk, kelas apa? Super kelas. Oke. Sama, ini juga ada kelas dragon, super kelasnya hero. Ini kelas turunan, ini kelas parent. Oke. Nah, berarti dragon sama warrior ini dia itu masing-masing punya karakteristik dari kelas hero ini, teman-teman. Jadi dia punya name, punya health, punya armor sama power. Oke. Nanti dia juga bisa nampilin kesehatannya, armornya berapa kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Ini metode untuk menampilkan teks deskripsi. Nah, untuk serang ya. Tanpa menekan. Ini juga sama. Kalau ini buat yang naganya, ini buat warrior-nya. Oke. Karena tadi ini berada di dalam kelas, nah, berarti ini nggak akan jalan kecuali teman-teman panggil, kecuali teman-teman bikin kelasnya. Oke, contoh kita berarti start dari sini, ya kan? Aku punya variable night. Nah, kita bikin kelas warrior. Richard 50 25 20. Oke. Nah, langsung habis dibikin apa ini kelasnya, bikin objeknya, ya kan? Langsung print ini, ya kan? Ini sesuai sama itu kok, sama ini. Nah, ini kan tasnya cuma satu, teman-teman, jangan khawatir. Nah,
Nih, ya kan, salam kepada Anda, kesatria yang baik, Richard. Nah, Richard ini langsung Pak, langsung nampil namanya karena apa? Karena kita langsung set dari sini, ya kan? Nah, ini kan Richard, nickname, ya kan? Namanya Richard. Ya. Nah, ini kita disuruh jawab ya atau tidak, answer input. Kalau iya berarti kita play true. Kalau enggak berarti play false. Nah, oke, sampai sini. Kemudian kita bikin list musuh-musuhnya, ya. Kesatria sama naganya, ya. Di sini ada dua warrior sama dua dragon, ya. Masing-masing punya ciri ini 15 0 10 itu berarti mendeskripsikan ini name, health, ammo sama powernya. Oke, tadi ini well play, ya kan? Ketika jawabannya iya, nah, berarti dia ngeplay ini. Kalau enggak, berarti dia apa false ini, berarti dia langsung ke bawah teman-teman. Nah, ke bawah, itulah akhir dari dongeng tanpa jalin game apapun. Oke, nah enemy, ya kan? Enemies tadi, enemies, ya kan? Listnya. Ini kenapa ada -1? Iya, karena kan eh, indeks di list kan dimulai dari 0, makanya kita harus -1. Oke, nanti ada hello, print info, ya kan? Nih, bergabunglah pada pertarungan, ya tidak. Kalau iya nanti bertarung, ya kan, pakai function run in. Kalau enggak, ya berarti kita skip, lanjut ke musuh yang lain. Ini buat periksa musuh udah mati apa belum. Kalau misalnya udah mati, berarti kita remove dari list. Nah, ini check alive. Tadi kan kalau teman-teman lihat kan ada check alive nih. Mana tadi? Check alive ini. Nah, kalau health-nya lebih dari 0 berarti masih bisa. Kalau false berarti udah hapus saja dari listnya. Nah, ini. Oke. Ini buat ngecek kondisi air permainan. Jadi ini akan berakhir gamenya kalau misalnya kesatria teman-teman mati atau semua musuhnya udah terbunuh, ya kan. Nah, kalau teman-teman udah mati berarti ya udah, ya langsung itulah dari dongeng, tewas dalam pertemuan dengan musuh. Nah, kalau enggak berarti semua musuhnya hilang, ya kan, udah ke remove semua. Nah, ini lain enemies, tadi list tadi ya ada 4. Kalau udah 0 berarti kita menang, dan gamenya berakhir. Oke. Oke. Ya, teman-teman nanti bisa dijalan dari sini, ya kan? Aku back dulu deh. Nih, lesson 2 nomor 5, ya kan? Lesson 2 nomor 3. Aku stop share dulu sambil aku screenshotin apa tadi beberapa screen programnya, teman-teman bisa share screen. Yuk, share screen aja teman-teman sambil aku screenshot potongan programnya. Nah, ya ini yang pertama kelas hero-nya, ya kan? Tapi ini masih ada kurang teman-teman ya. Masih kurang streaking ini. Nah, oke. Kelas hero-nya ada aku send ke chat, teman-teman bisa lihat chat dari aku. Kemudian ini ada kelas warrior-nya. Nah, kelas warrior. Nah, terus ini kelas dragon-nya.
Oke, terus habis itu kita bikin objek Richard-nya, karakter kita, ya kan? Richard, kita kasih apa armor nyawa kan. Kalau teman-teman mau ganti namanya yang lain boleh. Richard-nya teman-teman ganti aja sesuai nama teman-teman Anthony, Panji gitu nggak masalah. Ini nggak ada auto checknya jadi aman. Terus ini buat eh, kita ngelis musuh-musuhnya. Kalau teman-teman mau nambahin musuh sendiri juga nggak apa-apa. Ini kan tadi barrier-nya ada dua, dragonnya dua. Mau tambahin lagi nggak apa-apa. Barrier jadi lima nggak apa-apa. Dragonnya juga tambahin nggak apa-apa sih. Suka-suka teman-teman deh. Coba sambil mengerti sambil dipahami nanti ya. Mungkin teman-teman masih agak bingung kalau apa lihat yang kelasnya dulu ya kan. Mungkin nanti kalau habis kelas kan apa ngisi bikin objeknya. Mungkin teman-teman baru mulai paham dari situ. Karena kan programnya dibaca dari yang di luar kelas itu. Elena jadinya ikut nih Elena. Katanya telat. Yang lain saya screen baru 5 orang nih yang saya screen.
Deva, Elena, Insan, Amruk, Panji. Antoni, Arya, sama siapa tadi Rio ya? Rio, Rio. Heeh. Ini saya di kelas sebelumnya udah selesai. Udah selesai. Iya, di kelas sebelumnya sebelum saya Coba, pindah. coba, coba. Baik dulu, baik dulu. Oke, oke, Arya, gak apa-apa. It's okay. Oke. Tapi kenapa di punya aku belum ya? Nah, Karena itu sebelum kelas sebelumnya saya sudah selesai. bentar, bentar, bentar. Aku coba refresh dulu back office aku. Oke. Di track aku. Oh, berarti ini udah dikerjakan, apa dikerjakan minggu sebelumnya gitu, Rio. Iya, iya. Tapi minggu sebelumnya emang materinya ini, bukan yang ini, yang nomor lesson satu. eh ke apa di kelas sebelumnya saya udah selesai lesson 2. Tapi karena saya nggak ngerti jadi bolehlah belum. Oke. Saya belum ngerti lesson 2. Oh, berarti ini ngulang lagi gitu. Iya, iya. Berarti ini udah, Rio. Apa gimana? Tapi next berarti kan materinya kita sama kan, Rio? Next meet. Iya, iya, iya. Masalah. Oke, it's okay, gak apa-apa. Ini saya lagi buat ulang di apa namanya? VS Code, Microsoft apa namanya? VS Code, VS Code. Eh, kan Microsoft Studio gitu lah. Visual Oh, Studio. Saya buat ulang gitu lah. Visual Studio Code. Kalau teman-teman ada yang kerepotan, mungkin coba gambarnya apa ya? Di Ini apa? Multiple screen gitu loh. Jadi yang kiri teman-teman lihat gambarnya, yang kanan teman-teman buka platform ini. Jadi biar nggak minimize, maximize, minimize, maximize kayak gitu. Di apa? Di split layarnya. Yang kiri buat picture-nya, yang kanan buat teman-teman ngetik programnya. Atau kayak Deva nih malah itu ya, ngetik sendiri, oke. Tapi paham konsepnya ya Deva ya? Paham Kak kayaknya.
Ini Elena dimajuin ya Elena ya. Jadi return true itu masuk di kondisi if-nya. 3 baris itu dimajuin. Else-nya sama return-nya dimajuin. Else-nya juga, else kan pasangannya if. Nah, sip. BTW ini Java, ini Python nama itu ya. Nama musuhnya. Jadi tadi kan dicontohkan ada 4, ya kan? Ada Peter, ada siapa lagi tadi? Nah, enemy. Oke, aku coba lihat Isam. Java, Selmon, Power, and in. Mister Kak, Yes, gimana ya? itu if self dot new artinya apa? If self dot new. Yang mana, yang mana? Enggak, ini kulihat dari apa namanya? Dari soalnya itu self dot new apa? Data. Yang mana sih? Yang mana? Coba tunjukin dong. Kalau ada Self, ini self dot new. Terus ini juga if self dot new. self.new. Oke. Itu apa artinya? Artinya data. Nah, aku coba cek. Self dot new sama true. If self dot new Constructor new. pahlawan baru dan juga Heeh. terus Kita bikin hero baru ya kan, new. kalau tidak kalau konsepnya bela diri software muncul lagi. Oh artinya kayak kalau dia kelas baru kayak apa namanya baru pertama kali muncul ini yang di print. Hmm, Tapi betul. kalau sudah kalau muncul kedua kali atau ketiga kalinya ini yang di print gitu. Heeh, kayak gitu. Oh ya. Itu kan kalau if self new ya kan, nanti kan dia jalan self new diganti false ya kan. Berarti dia bakal Hmm. muncul sekali aja. Pas baru pertama kali. Oh dikasih juga self nya sama false. Jadi Heeh. makanya kalau dia Kan itu di muncul dalam lagi, di dalam new-nya kan. Ini. iya. Jadi makanya kalau dia muncul lagi, Heeh. Kalau fungsi itu kok fungsi sih? Metode itu dipanggil lagi, nah, dia nggak akan bisa tampil pahlawan baru itu. ini kenapa nggak ada super warrior di kelas warrior sekelas? Ini kan dia subclass kan? Dia menuruni sifat dari hero. Ini parent-nya, Oh, superclass. tapi kenapa tidak pakai super? Apanya? Super kan kita bilang kalau Oh ya, tadi kalau support dalam sekelas, kurung tadi. ya kenapa pakai super tadi yang sekelas? Ini kan subkelas tapi tidak ada super initnya. Itu bukannya nanti kalau di apa konstruktor. Kalau misalnya Hmm? apa, apa kok super sih? Kayak apa? Turunan child. Ya, turunannya Oh, dia punya konstruktor sendiri. Nah, nanti baru kita masukin super. Nih tadi contohnya mana sih? Dan aku buka PPT dulu. Nih. Nih aku cropin dulu. Nih, nih, nih. Udah masuk di chat Rio. Itu kan ya. super. Baru kita pakai ketika kita punya konstruktor di kelas turunan. Kalau kita nggak ada konstruktor ya udah nggak usah pakai super. Baik.
Konstruktor itu Kalau kalau auto tidak pakai predicting ketika kita bilang gimana? tadi, kalau kayak kita tadi bilang kalau tidak usah pakai super, kalau apa? Konstruktor itu yang ada init itu loh, yang underscore underscore init Ya. itu namanya konstruktor. Lanjut sampai mana? Mana ya? Kayak Zinanya, Gimana deh Pak? bukan itu, selanjutin yang tadi apa yang tadi ditanya. Kalau misalnya kita nggak ditulis lagi di apa namanya teh childnya, initnya itu langsung apa namanya langsung keturun langsung ke inherited semua ininya apanya konstruktor ininya kalau nggak ditulis lagi Heeh, ya kan kan dia nurun. turun. Wario Tapi sama kalau aja. misalnya kalau kita buat lagi tuh kita tuh replikasi apa sih, me override, apa sih, membuat Berat. baru ya, Ya, aku pernah dengar makanya harus kata-kata berat. disaper ya, itu Heeh. kalau di kayak nimpa yang lama ya, makanya harus disuper lagi. Mm-mm. Oh iya ya, makasih Kak. Oke. Dia udah join grupnya, grup kelas ini. Udah apa Belum, belum? belum, Pak. Aku kirimin linknya aja ke chat ya, chat Zoom. Ya. Ini tadi kayaknya apa? Mama, papa kamu sih WA aku. Papa kamu, WA aku katanya belum masuk. Sedangkan aku bukan adminnya, jadi aku nggak bisa masukin. Jadi Rio masuk sendiri. Oh, oh.
Tumben hunting banget. Nah, aku sambil keliling. Itu Mm-mm. ini Randin buat apa ya? Nah, nah, nah. Ini Randin. Enemy ya kan, ini kan variabel kita bikin sendiri. Ya, Terus, enemies itu listnya ini. nah ini kenapa Terus, -1? Karena kan indeksnya dimulai dari 0. Yo. ya, ya, ya. Nah, jadi kan berarti ini nanti rank in dari 0 sampai 3. Eh, ini di luar. Oh, ini rank in. Line enemies kan berarti enemiesnya 4. Hmm, Kita kan ngomong line kan panjangnya. Line 4 ya kan. Nanti di -1. Kalau nggak di -1 berarti nanti error. ya. Ini angka acak ya. Angka acak. Tadi kan diimport di paling atas. Oh iya, ya. Ah,
Panji sampai mana? Masih di kelas zero? Bro, aku nggak bisa lihat layarnya Amro. Saya kan Peter Polo apalah. Oke.
Kita selesai setengah 6 teman-teman ya. FYI aja. Sambil aku keliling. Nanti yang misalnya belum selesai nggak apa-apa, it's okay. Kayak biasanya aja aku kirim PPT sama apa ini answernya ya jawabannya di grup. Sama nanti recordingnya juga. Tapi paling nggak bisa hari ini sih teman-teman. Ini kan masih rendering juga, upload ke YouTube juga ya kan. Jadi kemungkinan besok deh. Besok baru bisa aku share. Aku dari tadi nggak bisa lihat layarnya Amro nih. Ada kendala Amro apa aman? Oke. Sip.
Hmm, ini if pasangannya sama else Elena. Berarti ini majuin, else-nya majuin, P-nya juga majuin. Nah, di dalam new ini sebenarnya ada itu, ada tambahan. Mana sih itu tadi? Variable. If self new. Mana tadi? Class barrier. Oh, ini kelas ya? Class barrier berarti dia mepet sini dong. Berarti ini mundur semua, Elena. Mundur semua. Ini mundur berarti yang ini maju. Yang ini ke bawah ini. Jadi kelas itu dia yang paling pojok, Elena. Di dalamnya baru kasih Dev. Ya kan? Berarti ini Devnya ini maju, Elena. Dev attack ini. Attack ini kamu majuin. Nah, berarti ini print-printnya berarti maju semua. Class barrier. Nah, ini di bawah sini, Elena, itu aja ada potongan program yang kamu belum ketik. Di bawahnya if self new. Saya izin nanya sesuatu Sesuatu, oke. untuk konfirmasi aja. Kalau Mm-mm. random int teh apa namanya yang parameter keduanya itu itunya masuk gak sih Pak? Kak? Atau itu cuman batasan kayak misalnya range gitu? Masuk, masuk. Input. Masuk. Misalnya 0 1 berarti antara 0 sampai 1 gitu yang Betul, randomnya. yes. Oke, That's makasih right. Kak. Oke. Teman-teman, BTW waktunya udah habis ya. Udah jam 5.25 nih di tempat aku. Oke. Yang belum selesai, nggak usah khawatir. Tetap kayak biasanya aja aku kirim PPT sama ini apa jawabannya sama recordingnya. Tapi mungkin nggak bisa hadirin teman-teman. Kan masih harus rendering sama upload ke YouTube. Paling besok pagi lah. Itu teman-teman ya. Untuk hari ini aku stop dulu aja. Kita ketemu lagi minggu depan teman-teman ya. Hari Sabtu jam 4 WIB. Ya, aku izin stop share teman-teman. Nah, aku izin stop share. Oke, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini dan bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak. Yuk, Rio.